Oke, selamat pagi kawan. Dengan Egi Bolu di sini jam 5 pas. Jam 5 pagi. 5.00. Ya, mudah-mudahan ada pagi ini ya kawan-kawan semua sudah pada bangun. Udah pada bersiap olahraga, ada yang mau ke gunung mungkin, ada yang mau ke pantai mungkin, ada yang mau ke Senayan mungkin, ada yang mau di rumah aja gitu fitness atau yoga atau apalah itu ya. Lagi prepare masak mungkin kalau ibu udah masak kali mungkin jam segini udah siapin buat anaknya apa namanya makanan. Tapi di rumah gue jam segini kalau kalau weekend ya khususnya weekend itu eh, siang, jadi nggak ada sarapan pagi. Kadang karena bangunnya pada siang, habis sholat subuh semuanya kadang suka tidur lagi lah, suka tidur lagi. Gue aja nih yang gak ada kerjaan jadi begini ngobrol terus sama laptop. Lama-lama gue temenan sama laptop semua nih. Laptop satu, laptop dua, laptop tiga, laptop empat, laptop lima gitu ya. Oke, nah udah pada ngopi belum? Bikin kopi nih sekarang. Nah hari ini, pagi ini, kayak kemarin, beda. Kemarin cappuccino, sekarang mochaccino. Nah, tinggal pakai mocha. Gue juga taunya dari TikTok kok, gue bilang dari atau dari YouTube gitu, lu cek aja deh. Tapi enak kok rasanya. Yang penting mah lu punya bahan bakunya aja, ingredientsnya. Boleh cobain ya. Gue akan jual nih, mochaccino ini. Akan jual 1 juta lah. Tapi kalau 1,5 juta oke lah. Gitu. Karena enak banget. Hei, kan di hari ini gue mau ngomongin apa aja sih yang biasa kita makan di pagi hari. Nah, kalau kita nyari di luar ya, nggak makan di rumah gitu, kita beli di luar itu apa aja sih gitu. Kita kita cek ada apa aja di situ. Coba teman-teman suka suka apa nih, suka makanan yang gimana gitu. Kan beda-beda ya orang ya. Bukan tidur ada yang langsung emosi makan mie 3 gitu, minum apa teh, mie instan 3 gitu, atau apapun itulah. Bener nggak? Kalau gue bilang eh, kita coba cari makanan yang kita bahas yang pertama kali adalah kesukaan gue. Kesukaan itu sebenarnya semua suka sih, kalau gue pagi-pagi semua suka deh. Gue nggak makan ikan doang, gue kasih tahu gue nggak makan ikan-ikanan. Gue makan orang, gue lalap deh, gitu. Nggak ada masalah. Benar kalau misalnya pagi-pagi makan ikan gimana gitu ya. Gue sih nggak pagi, nggak siang, nggak sore. Nah ini, coba sambil sambil kalian pikir, kalian makan apa pagi nih? Mau makan nasi jambrong. Oh, nasi jambrong. Nasi apa tuh? Nasi kita cari kita cari ya. Oke, sebentar. Gue gak sabaran amat sih, tungguin juga ngopi dulu gue. Bentar aja. Bentar aja. Sebentar.
Sebentar aja. Sebentar aja. Sebentar aja. Sebentar aja. Sebentar aja. Sebentar aja. Kenapa lagi kita nih biasanya ya? Bentar. Ini kita coba cekidot dulu. Kita cari makanan yang enak loh. Pagi-pagi loh. Jam 5 pagi. Ya kan? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Ada lagi. Bentar ya. Udah. Udah segitu dulu deh. Oke. Gitu ya. Kita cek. Pertama, gue mau ngeliatin kayak wait, sabar apa dikit. Orang kan harus mencari supaya kreatif, kelihatan kreatif gitu. Kreatif, kreatif. Terus ini jangan jatuh dulu, harusnya nanti aja. Set, set. Oke, ada lagi. Oke, untuk garis ini adalah ini adalah oke lagi oke lagi kita lihat lagi ada apa lagi sih. Apa tadi
Ini enak bener deh. Bener enak. Tuh kita lihat lagi. Sabar ya. Yang ngiler lu sebentar, tungguin. Bangun. Subuh Gi. Heeh. Subuh Gi. Ayo. Oke. Satu lagi. Dari. Satu lagi. Itu. Lengkap sudah. Sarapan di pagi ini. Oke. Oke. Kita pertama ngopi dulu. Bentar ya. Ngopi. Mau cino. Kayak orang bule. Bentar ya. Orang bule memang mau cino ya. Orang bule emang enggak kali ya. Espresso gitu. Peciku bagus nggak? Peciku di rotan. Tidak ada akar rotan menjadi. Gitu katanya. Jadi apa? Tadi aku jadi rapor dulu. Oke. Tuh. Oke. Pertama dan kedua, bahkan ketiga, kita bahas. Kita lihat dulu. Kita mencoba cara. Kita bisa lihat. Nah, apakah ini kawan? Hah? Apakah ini kawan? Apakah ini nasi uduk? Wah, semua orang sudah pasti suka nasi uduk, suka beli di depan, order GoFood atau order Grab. Cuman gue gini loh, si nasi uduk di sini ya, terutama di sini dekat-dekat rumah gue, nggak ada nasi uduk yang sama kayak di kampungku Sukabumi. Nggak ada nasi uduk di Sukabumi, itu benar-benar nasi uduk berasa santan kayak gitulah. Kebanyakan seperti itulah, kebanyakan seperti itu. Banyak juga yang asal sih, banyak juga, cuman tapi kalau dipikir-pikir dirasa atau dirasain, kalau di sini tuh kayaknya flat aja gitu, kayak nasi biasa, bukan nasi uduk. Meskipun lauknya ada apa, balado, ada apa namanya, apa tuh yang dikecapin tuh, telur telur iya, apa, lupa gue jadinya tuh, telur hitam gitu sama tahu gorengan, nah sama tempe bihun gitu. Nah, itu kenapa ya, apakah santan mahal di Jakarta? Enggak kan? Hah? Wah, apa gue nyari rokok lagi? Jadi gue nyari rokok. Kenapa gue nggak mikir nasi uduk? Nah, teman-teman yang suka nasi uduk, sebenarnya gini. Kalau dari dulu gue pernah itu kenal sama orang nutrisi lah. Karena emang gue diet, ternyata itu gagal. Jangan tawa lu semua, jangan tawa. Karena gagal. Cuma gini, karena dia
Kalau pagi-pagi itu lebih sehat, lu nggak terlalu banyak makan karbo gitu. Lalu jangan nasi lah, gitu roti doang atau gimana lah gitu. Tapi gue nggak bisa sampai sekarang. Gue tetap aja kalau lewat tuh nasi uduk itu nasi uduknya nggak dadahin. Mau si ibunya, mau nasinya gitu. Sini jajan nih gitu. Iya, susah, nah makanya gagal lah nasi ahli nutrisi ini. Akhirnya gue pecat. Nggak deh, gue yang dipecat sama dia karena dia kesel sama gue. Karena ini sialan nih katanya nih, orang gue bantuin katanya. Dia nggak nurut. Emang gue sudah diatur orangnya. Sudah diatur. Baris aja gue nggak bisa bener. Dari dulu. Nggak bisa, nggak bisa lurus gitu. Nggak bisa, emang nggak bisa gitu. Kalau misalnya berdiri aja, gue kakinya pasti belok. Pasti miring. Gue ikutin temen gue dulu. Ada sahabat gue namanya Acep. Dia setiap upacara ya, dia jadi itu, jadi apa namanya, panitia upacara lah. Mau dia jadi dulu tuh dia jadi apa gitu, Pancasila atau Undang-Undang Dasar gitu ya, lupa. Nah dia pun nggak bener, nggak. Ya, gue ngikutin ngikutin dia aja, ngikutin yang nggak bener lah. Makanya gini sekarang jadi bener gitu. Gila. Oke. Hmm. Oke. Nasi uduk. Nasi uduk temennya tuh apa sih? Telur, tempe orek, kentang, kentang bakdo itu ya. Sambal berkentang. Terus ada lagi yang namanya bihun kayak gitu, mie gitu. Sama ditaburi oleh bawang goreng. Nikmat bos, bos. Nikmat ya. Nggak usah pakai daging-daging, nggak usah. Gue ada nih ya, bukan ada sih, gue setiap beli nasi uduk nih ya. Wah, bu ada daging ayam nggak bu? Gue kan bingung nih. Ini nasi uduk beli pakai daging ayam, terus lengkap gitu. Kayaknya kalau nasi uduk kan nasi uduk aja, nasi uduk nggak usah terlalu banyak lauk ya. Nasi uduk, lagi nasi uduk, telur cukup, tahu cukup, semur semur, nah telur semur, tahu semur, sama tempe semur. Udah itu doang, dagingnya udah nggak usah macam-macam, pakai ayam, pakai sapi, pakai bistik. Ya luar nasi uduk itu mah, bener nggak? Gue kenapa jadi flu ya? Gue ngeliat muka gue sendiri jadi flu. Oke, next ya, kita ganti dari nasi uduk. Yang kedua adalah teh. Apakah ini? Oh, pasti lu suka. Juga nasi kuning. Nah, nasi kuning ini eh nasi dikuningin. Nasi kuning ini kan dari kencur. Ya dari kencur. Dari kencur. Apa namanya? Terbuat dari nasi. Terus nasi bentar ya, gue udah berapa pagi coba berapa juga. So ini apa, so sibuk, bentar ya. Oke, eh oke. Nah, nasi kuning namanya apa, sama temen itu telur, telurnya tapi dia di dadar biasanya, dipotong-potong, potong-potong, 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 potong, udah pakai tempe orek. Hmm. Nah, kalau nasi kuning
emang yang dagang itu kebanyakan menyiapkan lauk-lauknya itu lebih banyak daripada si nasi uduk. Dia ada tongkol, dia ada apa namanya, ayam gitu ya, terus ada, pokoknya lebih banyak deh kalau misalnya itu, kalau nasi kuning banyak, lebih lengkap, abang begitu kali ya. Hmm. Kalau di Manado tuh nasi kuning dia pakai ikan kalau nggak salah, dan dia ada ikannya, lauknya ada ikan, ya sama sih di sini juga ya, di Jawa juga ada tongkolnya. Nah, gue lebih suka nasi kuning Manado. Itu yang namanya nasi kuning bener-bener menurut gue legit, nasi kuning bener gitu. Dulu waktu gue rumah di Bintaro, di depan stan itu, di depan stan itu ada jalannya jalan apa gitu lupa. Nah, masuk situ nggak jauh sebelah kiri itu ada nasi kuning setiap pagi. Dagangnya paling cuma berapa jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam udah habis. Nah, itu enak. Itu ada nasi goreng Manado. Itu enak, bener enak. Enak. Makanya rame kali. Hmm. Antri. Lu jalan apa lupa ya Bintaro 105. Itu recommended. Oke. Okay. Si nasi kuning itu sendiri, si nasi kuning itu sendiri, dia kan terbuat dari kunyit, kuningnya kunyit ya. Kunyit, santan, rempah-rempah itu pakai santan supaya dia pulen. Dengan menggunakan bumbu-bumbu. Nah, paling dia kesel sama gue. Karena ini sialan nih katanya nih, orang gue bantuin katanya. Dia nggak nurut. Emang gue sudah diatur orangnya. Sudah diatur. Baris aja gue nggak bisa bener. Dari dulu. Nggak bisa, nggak bisa lurus gitu. Nggak bisa, emang nggak bisa gitu. Kalau misalnya berdiri aja, gue kakinya pasti belok. Pasti miring. Gue ikutin temen gue dulu. Ada sahabat gue namanya Acep. Dia setiap upacara ya, dia jadi itu, jadi apa namanya, nanti upacara lah, mau dia jadi dulu dia jadi apa gitu, Pancasila atau undang-undang dasar gitu ya lupa. Nah dia pun nggak bener, nggak, ya, gue ngikutin dia aja, ngikutin yang nggak bener lah. Makanya gini sekarang jadi bener gitu. Gimana? Oke. Hmm. Oke. Nasi uduk temennya tuh apa sih? Telur, tempe orek, kentang, kentang bakdo itu ya, sambal berkentang. Terus ada lagi yang namanya bihun kayak gitu, mie gitu. Sama ditaburi oleh bawang goreng. Nikmat bos, bos. Nikmat ya. Nggak usah pakai daging-daging, nggak usah. Gue ada nih ya, bukan ada sih, gue setelah beli nasi uduk nih ya. Wah, bu ada daging ayam nggak bu? Gue kan bingung nih. Ini nasi uduk, beli pakai daging ayam, terus lengkap gitu. Kayaknya kalau nasi uduk nasi uduk aja, nasi uduk nggak usah terlalu banyak lauk ya. Nasi uduk, aja nasi uduk, telur cukup, tahu cukup, semur semur, nah telur semur, tahu semur, sama tempe semur. Udah itu doang, dagingnya udah. Nggak usah macam-macam, pakai ayam lah, pakai sapi, pakai bistik. Ya wah nasi uduk itu mah, bener nggak? Gue kenapa jadi flu ya? Gue ngeliat muka gue sendiri jadi flu. Oke, next ya, kita ganti nasi uduk. Yang kedua adalah teh. Apakah ini? Oh, pasti lu suka. Juga nasi kuning. Nah, nasi kuning ini eh nasi dikuningin. Nasi kuning ini kan dari kencur. Ya dari kencur.
dikencur, apa namanya, terbuat dari nasi. Terus nasi, bentar ya, gue udah berapa bagi coba, berapa juga. So ini apa, sosibu, bentar ya. Oke, eh oke. Nah, nasi kuning temennya apa, sama, temen itu telur, telurnya tapi dia di dadar biasanya, dipotong-potong, potong-potong, 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 potong, udah pakai tempe orek. Hmm. Nah, kalau nasi kuning emang yang dagang itu kebanyakan menyiapkan lauk-lauknya itu lebih banyak daripada si nasi uduk. Dia ada tongkol, dia ada apa namanya, ayam gitu ya. Terus ada, pokoknya lebih banyak deh kalau misalnya itu, kalau nasi kuning banyak. Lebih lengkap, abang begitu kali ya. Hmm. Kalau di Manado tuh nasi kuning dia pakai ikan kalau nggak salah, dan dia ada ikannya, lauknya ada ikan, ya sama sih di sini juga ya, di Jawa juga ada tongkolnya. Nah, gue lebih suka nasi kuning Manado. Itu yang namanya nasi kuning bener-bener menurut gue legit, nasi kuning bener gitu. Dulu waktu gue di rumah di Bintaro, di depan stan itu, di depan stan itu ada jalan apa gitu lupa. Nah, masuk situ nggak jauh sebelah kiri itu ada nasi kuning setiap pagi. Dagangnya paling cuma berapa jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam udah habis. Nah, itu enak. Itu nasi goreng Manado. Itu enak, bener enak. Enak. Makanya rame kali. Hmm. Antri. Lu jalan apa lupa ya, Bintaro 105. Itu recommended. Oke. Si nasi kuning itu sendiri, si nasi kuning itu sendiri, eh dia kan terbuat dari kunyit, kuningnya kunyit ya. Kunyit, santan, rempah-rempah itu pakai santan supaya dia pulen. Dengan menggunakan bumbu-bumbu. Nah, sebenarnya gini, eh, bedanya apa ya sama nasi goreng? Ayo, beda itu yang digoreng ya. Nggak, sama sih. Pada intinya nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng itu membuat nasi yang biasa, dari nasi biasa menjadi nasi kita olah menjadi nasi yang lebih gurih atau lebih berasa atau lebih berwarna. Kalau nasi kuning itu lebih berwarna, santan pun warnanya jadi beda. Kalau nasi uduk pakai santan warnanya jadi lebih soft gitu ya, ngedov gitu, cekil ngedov. Gue tuh udah lama nih nggak produksi. Lu kawan-kawan nggak ada tuh produksi, mau produksi apa lu gitu? Produksi eh, muka komuk apa topeng gitu boleh. Hmm. Asal jangan produksi duit aja susah. Oke, nah nasi kuning di sini tetap di daerah gue nih, Regoso, di Putat, daerah kebanggaan.
bangga sih, bangga gue dulu banyak mahasiswi, sekarang mahasiswinya pulang kampung nggak balik lagi, sedih ya. hmm. Pada kemana ya, mudah-mudahan tuh mereka balik lagi ya. Kos-kosan pada kos-kosan pada kosong, barang-barangnya doang yang tinggalin, orang-orangnya nggak ada. Oke, itu sedikit intermezzo lah. eh dari nasi kuning kita lihat, nasi kuning itu biasa ya kita nyontek dulu, nyontek sebenarnya kita sudah tahu selalu makan nasi kuning. Oh, nasi kuning itu biasanya dibuat buat apa sih? Hah? Dibikin buat apa? Tumpeng ya, buat selamatan. Oh, ada lagi nasi berkah kayak gitu-gitu tuh yang gue bahas deh. Nggak tiap hari makan nasi berkah. Nasi berkat ya, nasi berkat, bukan berkah. Nah, si nasi kuning itu sendiri itu biasanya kan dibikin tumpeng untuk selamatan. Nah, kalau misalnya sebelum event gitu ya, sebelum mulai, atau misalnya ada ya dapat project gitu, kita bikin selamatan ya, minta sama Allah, alhamdulillah gitu ya dapat project dan lain-lain, nasi kuning. Tapi dibikin tumpeng gitu. Kadang kadang kalau misalnya bosan dibikin gedung gitu ya, gedung bertingkat gitu, boleh lah. Atau ada lift di dalam, jangan lupa tuh di nasi tumpengnya ada lift gitu ya, sama eskalator. Sekalian jangan nanggung. Kok jadi flu ya? Sebentar ya. Bisa. Nah, kalau pagi-pagi begini, kalau pagi-pagi belum ketemu nasi kuning. Oke. Eh, gue baca ya sedikit nih. Jadi, selain digunakan nasi tumpeng itu, eh, kenapa? Dalam tradisi di Indonesia, warna nasi kuning itu melambangkan gunung emas yang bermakna kekayaan, kemakmuran, serta moral yang luhur. Nah, tuh. Makanya lu makan sering-sering itu nasi kuning, moral lu jadi luhur. Bener nggak? Terus makmur, kayak amin, coba alamin. Terus, oleh sebab itu, nasi kuning itu sering disajikan pada peristiwa. Yang tadi gue bilang, syukuran, terus apa namanya selamatan, apa peristiwa-peristiwa yang emang membahagiakan lah gitu, lahiran gitu, pernikahan nasi kuning ya emang. Gue waktu itu menikah gue nasi apa kalau nikah waktu itu ya? Enggak ada kuning kuning kayaknya nasi. Kalian nasi kuning nggak nikah? Enggak ya? Nggak tahu juga sih gua. Tapi enggak, kalau gua enggak coba. Oke, tunangan nasi kuning. Ah, masa sih tunangan nasi ini? Oke, mungkin ada aja ya, mungkin ada aja. Cuman gua enggak waktu itu. Gua nggak inget, atau gua ngelihatnya semua nasi sama. Gua makan aja semua nasi. Di dalam tradisi Bali. Nah, ini ada di Bali juga ada nih. Di Bali ada nasi kuning. Warna kuningnya salah satu empat. Jadi warna kuning adalah, kalau di Bali nih ya, tradisi Bali, warna kuning adalah salah satu dari empat warna keramat yang ada di samping putih, merah, dan hitam. Nasi kuning itu Nasi kuning oleh karena itu sering dijadikan sajian upacara kuningan. Oh, karena kuningan deliver, sakit tuh pasti, bengkak, kencingnya kuning, kukunya kuning, kena kunyit. Enggak, itu sakit, sakit liver. Nah, itu kecapean pasti tuh. Oke, teman-teman yang kecapean pasti kuning, karena livernya kena. Kayak gue pernah dulu, tahun berapa itu? Ya baru-baru 5 tahunan di IO lah. Eh, 6 tahun kali ya, 6 tahunan dulu, 2000, 2006, 2006 deh kayaknya. Gue masuk, kuning deh, muka gue semua, mata gue kuning, terus kencing gue kayak air teh, masuk deh UGD. Terus UGD mau pulang nggak boleh, sholat inap deh.
tapi selalu di situ bukan obat. Obatnya nggak terlalu banyak dimakan, tapi minum madu, sama vitamin itu mantep. Ya teman-teman yang punya liver, apalagi hepatitis A, B, C, itu hati-hati kalau kecapean ya. Mudah sekali, mudah sekali kecapean kan kalau misalnya kayak kita yang udah pernah, mudah sekali gitu. Kecuali ya liver lo udah pulih. Nah, makanya kenapa emang harus dianjurkan lah konsumsi madu untuk melindungi si liver. Menurut ahlinya, bukan menurut gue ya. Oke, oke sekarang kita ganti nasi, kita makan sarapan apa lagi saudara-saudara? Sarapan, sarapan, tara, ini dia. Apakah ini? Ini adalah kupat sayur. Pasti di daerah kalian juga pasti udah ada tuh, pasti seberang rumah, pinggir rumah, seberang jembatan, belakang rumah, tetangga pasti ada yang jual. Benar nggak? Kupat sayur itu eh, terdiri dari kupat dan sayur. Bukan. Kupat sayur. Kupat sayur itu biasanya kalau di sini pakai lontong. Bukan bener-bener kupat. Kan kalau kupat itu bener-bener kupat ya gitu. Potong-potong kupat gitu. Kalau di sini banyak yang diganti pakai lontong gede. Gitu kayak. Jadi makanya kupat sayur sama lontong sayur tuh hampir ya beti apa ya? Beda-beda tipis maksudnya. Nah, oke. Kupat sayur. Kalian nemuin di mana sih kalau kupat sayur? Ya di mana-mana ya. Di mana-mana. Depan rumah ada apa. Tapi kalau misalnya buat selamatan atau emang buat kita syukuran dan lain-lain, kupat sayur kayaknya jarang yang ditemuin. Cuman eh, kita mudah sekali untuk mencari apalagi lagi pagi untuk makan untuk si apa kupat sayur. Nah, ketupat sayur itu pada saat hari raya kita, hmm, lebaran lah ya, kupat sayur ada biasanya sama itu yang opor, terus ada apa namanya tuh si kuahnya itu tuh kuahnya si apa kuahnya si ketupat sayur, terus ada kacang panjang gitu ya. Jangan lupa kerupuk, bawang goreng, itu enak. Nah, enak banget, itu enak banget. Tapi ada kadang suka dikasih sama ada telur bulat atau dibagi dua lah kalau misalnya kita beli setengah lah kalau punya duit goceng. Kalau duit 10.000, telurnya satu. Nah, itu juga ada telurnya tuh. Telurnya juga enak gitu. Nah, jenis-jenis lontong sayur itu dari berbagai daerah. Berbagai daerah. Ada lontong sayur Padang, juga pedas menurut gua. Kuahnya agak juga pedas. Pasti udah pada suka ya. Pada suka pedas-pedas gitu ya. Kalau ibu-ibu gitu. Oke, dia bikin apa namanya bikin ketupat sayur atau yang sekarang gue tambahin ini deh apa namanya ketupat sayur bikin ya selain pakai lontong atau ketupat dia ada daging daging tak bertulang file jadi dipotong kecil-kecil terus santan
air tetap buncis. Nah, buncis itu mesti wajib baca ada buncis. Ada buncis, nangka. Aku sebenarnya nangka itu selalu ada sih dan di apa tempat sayur. Cuman gue nggak suka nangka. Kenapa ya kayak aneh gitu makan. Ini gue ya. Oke, kalau misalnya ada daun kunyit supaya ya aromanya lebih mantap, boleh pakai daun kunyit. Kalau nggak ada nggak apa-apa skip aja. Serai, serai itu mantap tuh, enak. Dingin ya, dingin. Oh, wah serainya dapat 18. Oke, terus daun jeruk. Daun jeruk, manis banget itu, enak banget tuh. Jadi seger gitu, bukan manis ya, seger. Oke, yang lainnya daun salam. Daun salam, karena ini kan lebaran, ya. Daun salam. Oke, bahan-bahan yang lain sih sama, bahan-bahan yang lain sih biasa aja sih, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, kemiri, merah, udah. Cara masaknya lu cari sendiri, gua nggak tahu itu. Udah cobain ya. Oke, ada lagi kalau misalnya itu selain kupat, sebutannya kupat sayur sama lontong sayur, itu hampir sama. Hampir sama lah. Sekarang ada, bahwa sekarang ada, dari dulu juga udah ada nih. Kupat sayur itu diganti ada lontong sayur. Terus ada lagi lontong cap gome. Lontong cap gome, lontong cap gome apa sih bedanya? Bedanya dia ada wortel, kayak labu, tuh itu bedanya, dan tempe, goreng-gorengan tempe cap gome itu. Kalau yang lainnya sama lah, sama. Serai, jeruk, salam, lengkuas gitu. Oh tapi dia cap gome itu pakai ebi, ebinya itu apa tuh namanya itu ya? Di, ditumbuk deh, dihaluskan, dihaluskan. Nah, dihaluskan, eh disangrai dulu supaya kering, terus dihaluskan, baru ditaburin. Aku nggak suka tuh, nggak suka. Oke, ada lontong sayur dan udang. Next ya. Pokoknya bedanya sama udang doang. Next ya. Gue ngomongin udang pagi-pagi. Cuma pesannya kalau misalnya pakai udang, buang kepalanya, jangan makan kepalanya lo. Oke. eh nah, ini ada yang mirip sama lontong sayur atau kupat sayur si cap gome. Ada. Itu namanya lontong 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 sayur labu. Lontong sayur labu siam. Nah, ini dia agak sama, cuma bedanya dia ada labu, banyak labu, terus dipotong-potong sebesar korek api, udah, tempe, daging sapi rebus. Dia sih pakai pete kalau yang siap ini. Jadi ciri khasnya itu pakai pete, bagi yang suka pete. Tapi kebanyakan pakai pete sih kalau siap. Oke, iklan lu minum. Enak, Bos. Oke, lontong sayur iga. Waduh, udah pasti bedanya ini adalah daging, pakai daging iga. Pakai daging iga lebih mantap, lebih mantap. Tapi terlalu mewah ya kalau misalnya pagi-pagi kita udah makan daging iga gitu. Nyari, woi nyari kupat sayur dong yang ada iganya. Nyampe mana lu nyarinya, susah. Belinya di mana? Pasar modern. Nah nggak ada pasar modern kok, kayak muter-muter. Coba lu sebutin. Lu hampir ke semua pasar udah pernah jajan maksudnya. Jajan makanan nggak pernah belanja. Bener. Oke, next. Oke, next ya. Coba kita lihat, cek lagi. Waduh, sekarang cukup kuat saya tinggalkan. Oke,
Kita ganti dengan yang namanya, nah ini yang gue bilang, tahu, tempe, telur, korek, kayak gitu-gitu, bawang dan lain-lain. Itu hanya 8.000 bos. Tapi kenapa di sini bisa sampai 12.000 atau 15.000 ya? Gue bingung kalau di sini. Tapi nggak enak. Iya bukan nggak enak. Iya biasa aja lah, B, B plus lah. Ke B plus. B lah gitu. Bener. Bisa kalau kamu enak banget 8.000. Sekarang gue bisa bayarin kalau datang nih 5 orang. Gue bayarin 8.000 kali 5, 40.000. Di sini gue bayarin set 12.000. Cuma dapat 3 orang bos. Bayarin. Bener nggak? Makanya sekarang nggak pernah bayarin lagi ya. Kecuali eh, kecuali dia maksa gitu pengen gue bayarin, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya, lanjut. Kita coba ini, kita pakai yang standar. Ah, teman-teman pasti suka ini, iya kan? Roti di toast tuh, roti di toast. Kalau pakai mentega atau pakai rum butter, atau pakai selai, selainya selai nanas, selai kaya gitu. Gila enak banget. Tapi gini, kenapa pada saat bangun tidur atau sarapan, ini kebanyakan orang atau nggak tahu gue juga ya, ini atau gue doang, habis makan roti 1 jam kemudian gue pasti makan nasi, nyari nasi deh, nyari, padahal udah sarapan gitu seharusnya, hitungannya udah sarapan dong makan roti, bener nggak? hmm? Apa salah? Bener nggak? Seharusnya gimana sih, makan roti udah aja gitu sampai makan siang, nggak makan lagi sampai siang. Oh bisa uring-uringan gue, bisa, harus makan. Jadi roti itu cemilan atau emang kita bisa buat sarapan? Nah, jawab tanya itu. Oh, gimana? Gimana ceritanya? Tapi udah skip skip, itu bukan pembahasan gue. Pembahasan gue adalah makanan dan minuman. Oke, temennya si mie ini apa sih? Kalau misalnya kita makan mie goreng cuma telur aja, enggak. Enak sih pakai kerupuk. Jadi kerupuknya itu kerupuk yang, tahu nggak lo ya, kerupuk-kerupuk yang warna-warna coklat itu, bukan kerupuk-kerupuk yang warna yang pinggirannya pinggirannya warna-warni, bukan warna putih itu, bukan, tapi ini ada warna coklat, kayak kayak apa ya, kayak kayak kerupuk lah gitu. Gue bingung itu kerupuk apa gitu. Ini coklat tuh, pokoknya coklat kayak gitu tuh, pokoknya bukan coklat orange orange gitu ya. Coklat mah ini gue juga suka coklat, coklat coklat oke. Sekarang ini kan mie goreng nih, mungkin yang lain suka suka yang mie yang, coba kita sulap trot. Nah, mungkin suka mie yang begini. Hah? Suka nggak tuh? Pedas banget nih kayaknya ini. Hah? Enak banget tuh pasti nih. Gue jamin nih habis makan nih pasti nih ke toilet. Ini bener enak ya kayaknya. Tapi nggak ada telurnya nih, nggak. Jadi mie ini pakai telur rebus. Telurnya langsung dimasukin, bumbunya juga langsung masukin ke kuah-kuahnya. Nah, ada yang salah dikit nih. Kalau bikin mie kuah, gue bertanya nih. Kalau bikin mie kuah, apakah kuahnya, bumbunya dimasukin ke kuahnya pada saat dimasak atau pas saat direbus?
Lalu pada saat mie itu sudah matang, di airnya udah langsung dibuka, dimasukin ke langsung mie-nya, atau emang sama kayak mie goreng, disimpan di piringnya dulu, baru jadi kuahnya. Nah itu, kalau gue pilih yang sama satu yang tadi, seringnya jadi kuahnya secukupnya, bumbu-bumbu gue masukin ke situ, gue aduk-aduk sampai telurnya gue aduk-aduk lah gitu. Karena nggak mau ribet kalau gue. Cuma nggak tahu yang lain, eh mungkin yang lain orangnya mau ribet kan, atau juga. Dari mukanya aja udah pada ribet semua, pada marah-marah. Sabar guys, gue juga nggak sabar orangnya. Jangan lupa dong, bikin mie, bukan bikin mie, subscribe, bunyiin loncengnya. Tring tring, tring tring, tring tring, tring tring, tring tring, tring tring, subscribe, 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 lonceng, lonceng, lonceng. Oke, oke, jam berapa sekarang? Tuh, gue 8 menit lagi, kan jam gue jam 5. 60 menit, 1 jam lah kalau gue sekitar segitulah. Oke. Eh, Kalau tidak kehabisan materi atau kehabisan ngomong apa aja. Cuma ini adalah sarapan, bukan sarapan, sarapan apa lau gitu kan ya. Tadi ini mau kacino, lalu tahu nggak usah gue tunjukin. Itu berarti ada beberapa yang kita bahas atau diskusi, dari kupat sayur, dari lontong kari, roti, nasi kuning, nasi uduk, mie goreng, mie instan ya, mie instan goreng, mie instan kuah, oke. Itu kita bahas semua. Tapi semuanya tergantung teman-teman, kesukaan teman-teman, tes teman-teman, atau yang di sekitar teman-teman itu ada ya yang recommended, boleh diinfo dong ke gue di ini gue aja, di YouTube gue komen ini di sini enak, di sini enak, di sini enak gitu, jadi gue bisa datengin dia. Udah deh, nanti gue ajak pada saat gue makan, jadi ngeliatin, nggak kasih tahu, bener kasih tahu aja. Jadi nanti kita bisa janjian di situ, kayak ada komen nih, wah di sini sini enak nih, rotinya enak nih, rotinya dari roti apa ya gitu. Terus pokoknya apalah, kupat sayur nih ada nih di itu, di mana namanya, di Sumedang. Iya kali gue ke Sumedang, jangan jauh-jauh, di Jakarta aja, bagus-bagus di Tangsel dan Jakarta Selatan. Jadi gue datanginnya pagi-pagi, itu bisa gitu, nanti gue ajak siapapun, nggak ada masalah, kita kopdar gila, kopdar, kopi darat. Gimana sih ngopi di darat? Oke, oke. eh Jangan lupa ya, sekali lagi ya, mudah-mudahan yang subscribe dan bunyikan loncengnya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Ya. eh Cukup segini dulu kali ya pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian konten ini. Meskipun juga gue ini masih belajar. Ya, iseng-iseng. Tapi diseriusin. Gimana tuh? Nah, iya loh. Oke. Ini si mie kuah nih kayaknya harus itu dulu dihilangin. Karena ngiler gua pengen mie. Udah lapar. Oke. Oke, teman-teman semua, kawan-kawan, kawan-kawan, guys, kawan. Untuk hari ini, makanlah yang makan pagi atau sarapan yang manfaat, yang berkhasiat, yang sehat. Jangan terlalu banyak porsinya, secukupnya aja. Terus yang, atau mungkin yang sudah olahraga belum sarapan, jangan lupa sarapan. Sarapan itu penting, cuma nggak terlalu, jangan terlalu banyak. Itu menurut, sekali lagi, ahli nutrisi gue. Kalau gue kan gagap, udah gagal, jadi gue cuma ngomong doang. Agak terus
eh, yang berolahraga, hati-hati di jalan, olahraga yang benar, jangan ngeliatin bokong. Yang sepedahan tuh bisa bokong, bener-bener sekarang tuh bawa bapak dan muda pada semangat main sepeda, ternyata di depannya bokong semua, ibu-ibu atau tante pantesan pada lambat, nggak bisa ngajar. Pokoknya, oh gear gua belum di WD 40 belum, gitu alasannya gitu, padahal yang ngikutin ibu-ibu sama tante-tante gitu. Tapi intermezzo, maaf bapak kalau yang tersinggung ya, itu cuma kejujuran hati lah di pagi ini. Ya udah ya, oke, jangan lupa berusaha, tetap bersemangat, tetap minta sama Allah, berdoa supaya kita dijauhkan dari segala penyakit, segala musibah, segala kesialan, diturunkan rezeki kita yang banyak, yang berlimpah ya, yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin buat kalian semua.